menghindari yang namanya investasi bodong. Teman-teman ya tertipu investasi bodong. Harus tahu perusahaannya ini kinerjanya seperti apa, jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Tapi kan kalau mau jadi kaya bisa jadi berinvestasi di pasar. Ini sekolah pasar modal, tapi cuma 1 hari. Satu Sekolahnya hari. cuma 1 hari. Gratis itu ya? Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Nah, kali ini kita akan belajar tentang investasi. Untuk itu sudah hadir bersama saya Mas Fadli Fatah, Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Banten atau BI ya. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Sehat pagi. Mas? Sehat. Selamat tahun baru ya Mas ya. Iya, selamat tahun baru. Nah, beliau ini menjabat dari BI ini sejak kapan BI di Banten Mas? Kalau menjabat itu sejak 2018 akhir. 2018 akhir, berarti sudah mau 3 tahun, udah 3 tahun ya? Ya, Sudah 3 tahun menjalani, hampir 4 tahun. Nah, Mas, 2 tahunnya pandemi. 2 tahun pandemi. Kantornya ini nggak jauh dengan Tribun Banten, sebelah. Ini ngobrol-ngobrol santai aja. Sejak kapan BI di Banten nih, Mas? Kalau BI di Banten dari awal 2018, Mas. Kalau untuk berdirinya sendiri di akhir 2017, cuman dia aktif itu di awal 2018. Aktif yang mulai beroperasi ya? Mulai beroperasi. Gitu. Nah dulu kondisi di Banten seperti apa untuk terkait edukasi? Di awal-awal itu kondisi pasar modal di Banten, investasi di Banten itu sangat minim ya kalau boleh saya bilang ya Mas ya. Tapi mungkin kalau di wilayah Tangerang itu karena dia dekat dengan ibu kota, jadi lebih maju daripada di Serang, Cilegon dan sekitarnya. Kalau dulu di awal-awal itu investor di Serang malah belum ada 1.000, Mas. Awal-awal 2018 Awal 2018 itu belum ada 1.000. Kemudian di Cilegon itu belum ada 500, belum ada 400. Bahkan kalau di Pandeglang sama di Lebak itu malah lebih kecil dari itu gitu. Investor pasar modalnya pada saat itu. Sampai 2021 kemarin berapa total Mas di Banten ini investornya? Nah, alhamdulillah banget ini ya setelah kita edukasi dan juga semua stakeholders di pasar modal bergerak itu di Banten saat ini di Serang sendiri khususnya itu udah di angka hampir lebih dari 24.000. Lebih dari 24.000. Angka kenaikannya berapa persen dibandingkan 2020? Wah, berapa itu ya dari 1.000. Kalau di Cilegon itu sekitar 11.000. 11.000 investor. Peningkatannya yang lebih drastis lagi secara persentase mungkin ya, persentase itu di Lebak sama Pandeglang karena dia sekarang hampir di angka 7.000. Angka 7.000 investor tuh. Iya, dari mungkin belum ada sekitar 100 kali ya masuk waktu itu sekarang udah di angka hampir 7.000 investor. Berarti mau 3 tahun pertumbuhan investor signifikan. Terutama pada saat pandemi, Mas Agung. Jadi yang paling signifikan sih pada saat pandemi. Kalau Tangerang mah Tangerang Raya nggak usah ditanya. Nggak usah dihitung ya. Itu bukan tahun Jakarta lah. Top league. udah sangat jauh angkanya mungkin. Tapi kalau yang di Pandeglang, Lebak, Serang dan Cilegon ini itu peningkatannya terutama tuh pada saat pandemi malah. Oh, pandemi kemarin 2020. Mulai 2021 itu signifikan peningkatannya. Oh, berarti karena pandemi ya? Ya. Tapi ada strategi khusus nggak kemudian dari sisi misalnya Bursa Efek kemudian apa yang disiapkan BI untuk meningkatkan jumlah investor? Ya, itu juga sih Mas. Sebelum pandemi dan setelah pandemi ternyata edukasi kita lebih banyak setelah pandemi. Edukasi setelah pandemi. Iya. Kalau sebelumnya kita mungkin edukasi yang di kantor itu 2 kali dalam seminggu. 2 kali seminggu itu ada 2 kali kegiatan. 2 kali dalam seminggu kegiatan. Yeah. Tapi setelah pandemi itu tiap hari, bahkan tiap hari itu ada kadang yang 2-3 kegiatan tiap hari. Dan Sabtu juga biasanya
pakai untuk edukasi. Sabtu Minggu Sabtu weekend Minggu. itu dipakai buat edukasi. Karena dia udah online ya Mas ya. Dan kita bisa berada di dua tempat dalam sekejap. Sakti ya. Langsung pindah. jadi waktu pandemi itu berapa kali ini ya peningkatannya tuh sampai 300% kali ya untuk kegiatan kegiatan edukasi. Nah, kalau misalnya dari jumlah total berapa sekarang investor di Banten nih? Kalau dari jumlah total investor di Banten ini sekitar 265.000. Termasuk Tangerang tadi ya? Termasuk ke Tangerang. Nah, oke lah kita nggak usah ngomong Tangerang. Nah, Serang, Pandeglang, Lebak, sama Cilegon itu persentase milenialnya berapa, Mas? Itu sekitar 80%. Bahkan ini secara nasional ya, Mas ya. Iya. Secara nasional Gen Z dan milenial itu paling gede persentasenya untuk investor yang ada di pasar modal. Karena mungkin terkait dengan ini ya, kalau investasi di pasar modal itu terkait dengan gadget ya Mas ya. Gadget, literasi digital ya. Iya, digital, terus pakai online. Jadi yang melek biasanya kan Gen Z sama milenial ya. Betul. Mereka yang melek tentang investasi di pasar modal, makanya sekarang tumbuhnya 80%, termasuk di kita juga di Banten juga sekitar 80% itu milenial. Oh, itu mereka sebagian besar investor di saham atau di mereka sebagian besar di saham. Saham ya? Di saham. Oke. Dan hampir semuanya baik itu di saham maupun di keseluruhan produk reksadana, obligasi dan sukuk itu ya? Yang dominasi itu adalah investor milenial dan Gen Z. Siap. Nah, sebelum orang berinvestasi di pasar modal ini, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, Mas? Kalau mau berinvestasi sebenarnya ini ya, ada orang yang bilang harus nyiapin dana besar. Iya. Tapi sebenarnya nggak perlu, Mas. Jadi mulai dari Rp100.000 atau bahkan gratis pun kalau misalnya mau buka rekening itu bisa. Kita cuman hanya perlu menyiapkan KTP, NPWP kalau ada, dan rekening pribadi di bank umum. Di bank umum. Iya, cuman itu aja Mas. Yang lainnya udah online. Berarti Rp0 buka rekening bisa ya? Rp0 kalau buka rekening aja. Iya. Rekening aja. Beda cerita kalau misalnya udah mau beli saham perusahaan A atau obligasi atau sukuk itu tergantung harga sahamnya ya. Harus nyiapin dananya lagi gitu. Nah, ketika mereka buka rekening terus mereka harus bagaimana, Mas? Sebelum calon investor itu misalnya mereka apa yang harus mereka ketahui sebelum berinvestasi? Nah, sebenarnya harus ini ya, product knowledge-nya itu harus bagus sebenarnya. Untuk menghindari yang namanya investasi bodong. Teman-teman ya tertipu investasi bodong karena memang sangat lekat ya. Bahkan sering disamakan dulunya ya Mas ya. Tapi ternyata setelah kita cek, ternyata itu investasi bodong, bukan saham atau produk di pasar berjangka misalnya, produknya pasar berjangka, disamain dengan saham gitu, produk yang ada di pasar modal, wah sama aja gini-gini. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam itu sangat jauh berbeda. Betul. Dari pengertian aja, dari industri aja itu udah jauh berbeda. Sebenarnya itu produk knowledge-nya kita harus tahu. Kita harus paham apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Baik itu baru mau mulai ataupun sudah di dalam, Mas. Sudah di dalam. Itu mau beli perusahaannya pun kita harus tahu perusahaannya ini kinerjanya seperti apa. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Jangan sampai kita karena harganya fluktuasinya naik turunnya tinggi, kita ikut-ikutan masuk di situ. Salah-salah kalau kita nggak tahu, kita belinya di pucuk. Terus orang-orang udah pada jualan, kita belum jualan nih, kita yang nyangkut sendiri di situ. Akhirnya kita butuh duitnya, kita jual di bawah ya kita rugi gitu, Mas. Oke, berarti harus betul-betul melihat secara saksama ya, membaca literasi. Harus betul-betul belajar dengan komprehensif apa itu pasar modal, industrinya ya, apa itu saham, apa itu reksadana, apa itu obligasi, baru nanti setelah paham kita beli produk yang mau kita beli gitu. Betul. Tapi kan sebagian besar orang-orang crazy rich itu kan banyak berinvestasi di pasar modal, Mas ya. Hampir semua, Mas. Bahkan nggak ada orang kaya di dunia yang nggak ada sahamnya. Iya. Nggak ada investasi di pasar modalnya.
itu hampir semua. Mereka memanfaatkan pasar modal baik dalam bentuk keuangan pribadinya mereka maupun perusahaannya mereka. Mereka melantai di IPO melantai di bursa, IPO segala macam. Nah, hampir semuanya. Cuman kalau untuk yang crazy rich itu biasanya mereka udah ada pengelola dananya, Mas. Udah ada ya penasehat investasinya gitu-gitu. Penasehat keuangan yang sudah jelas ya. Perencana keuangan profesionalnya yang mereka hire buat mengelola dananya. Yang mana sebenarnya kalau kita pelajari dan itu nggak susah sebenarnya, nggak susah. Cuman mungkin ada waktu atau enggak gitu kan ya. Iya. Kalau kita pelajari sebenarnya nggak sesusah itu. Lo kalau ditanya malah kalau saya pribadi ditanya malah sebenarnya gampang. Seperti apa tuh, Mas? Belajar sahamnya gitu, Mas. Belajar sahamnya sebenarnya belajar pasar modalnya sebenarnya gampang. Cuma cuannya aja yang susah. Tapi kan kalau mau jadi kaya bisa jadi berinvestasi di pasar modal. Ya kan? Ya. Nggak semua orang nggak semua orang yang berinvestasi di pasar modal itu kaya. Tapi hampir semua orang kaya di dunia itu pasti ada investasinya di pasar modal. Berarti mau cuan berinvestasi di pasar modal. Tentu ada risiko sama keuntungannya ya. Betul. Nah, kalau risikonya kira-kira apa nih, Mas? Nah, kita bicara risiko dulu ya, maksudnya sebelum masuk ke keuntungannya apa. Nah, kalau risiko investasi di pasar modal ini tergantung produknya. Jadi kalau misalnya di obligasi, risikonya apa? Oh, perusahaannya bisa bangkrut, bisa nggak bayar bunga. Ya. Kalau negara yang ngeluarin, oh itu minimal banget. Negara bangkrut, semua perusahaan bangkrut. Kita juga. Sukuk juga sama. Kalau negara yang ngeluarin, resiko dan keuntungannya itu melekat pada yang mengeluarkan produk itu. Misalnya kayak negara yang ngeluarin atau misalnya perusahaan-perusahaan kayak Pertamina, PLN yang mengeluarkan produk-produk itu. Nah, kalau untuk saham sendiri, saham juga sama. Jadi nggak bisa disamaratakan, Mas, untuk resikonya. Kita harus lihat perusahaan apa yang kita beli sahamnya. Jadi kalau misalnya kita belinya perusahaannya Bank Mandiri atau Bank BRI, itu resiko dan keuntungannya biasanya melekat ke BRI dan BNI itu. Nggak bisa kalau misalnya ini kita belinya BRI terus ngelihatnya saham yang lain misalnya ngelihatnya ke perusahaan lain. Itu nggak bisa gitu. Ini melekat ke perusahaan itu ataupun faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi si perusahaan itu. Biasanya seperti itu untuk resikonya. Kalau perusahaannya bangkrut, ya itu resiko paling besar ya. Itu resiko paling besar. Kalau kita investasi saham di perusahaan itu perusahaannya bangkrut. BRI amit-amit bangkrut, itu kita baru kehilangan uang kita. Tapi selama dia nggak bangkrut dan selama saham kita nggak kita jual di perusahaan itu tetap ada di situ. Tapi dalam bentuk saham. Iya. Gitu. Berarti kalau kita punya uang 1 juta misalnya berinvestasi di pasar modal, ketika perusahaan yang kita tanamin saham itu bangkrut, 1 juta itu hilang. Oh iya, kan? Undang-undang PT membatasi di 1 juta itu. Tidak akan ditagih kekayaan pribadi kita, Mas. Itu benar. Iya. Jadi kalau kita investasi 1 juta, dia bangkrut ya, bangkrut perusahaannya, baru kita kehilangan uang kita. Tapi selama kita nggak jual dan perusahaannya tetap ada dan tetap beroperasi, ya uang kita dalam bentuk saham. Iya. Nilainya akan naik turun sesuai dengan harga sahamnya. Ibaratnya tapi tanpa risiko juga sebenarnya ya. Tanpa risiko tuh ketika punya uang, artinya kalau itu kan faktor X tadi kan. Kalau misalnya perusahaan bangkrut itu kan faktor X. Kalau misalnya kita taruh 1 juta, jalan terus perusahaannya sampai 10 tahun, ya nggak akan hilang uang ini kan. Ya, bahkan bisa membesar, Mas. Besar kan? Jadi kalau misalnya value-nya harga sahamnya naik nih. Kita belinya misalnya harga BRI sekarang 4.000. Dia suatu saat nanti 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, perusahaannya berkembang. Biasanya harga sahamnya akan ngikutin tuh. Betul. Ngikut naik, jadi misalnya 8.000 10 tahun yang akan datang. 8.000 persentasenya 100%. Uang yang kita tadi tanamkan itu 1 juta, itu bisa berubah jadi 2 juta. 2 juta. Gitu. Itu tapi ya tadi agak lama ya. Agak lama, ya. Investasi saham memang agak lama. Kalau udah jangka pendek itu biasanya orang spekulasi. Nah, kita sarankan masyarakat awam masuk ke pasar modal itu sebaiknya mindsetnya jangka panjang, Mas. Jangka panjang dulu. Jadi pemilihan perusahaannya, terus
gaya dagangnya, gaya investasinya itu kalau sebisa mungkin jangka panjang dulu. Baru nanti kalau ilmunya udah banyak yang saya bilang tadi, harus paham secara komprehensif. Karena kalau mau trading jangka pendek itu agak sedikit complicated. Banyak yang harus kita ketahui. Betul. Bukan cuma terkait dengan perusahaan itu, bahkan terkait dengan perilaku market. Itu kita harus tahu. Tiap psikologi hari, kita juga. Iya, jangan sampai harga saham turun kita panik. Wah, itu bisa cut loss terus ya. Jual rugi terus. Nah, pelan-pelan. Jadi jangka panjang dulu, baru kalau misalnya ilmunya udah banyak, udah nambah, nanti bisa monggo. Itu bisa didagangkan. Jadi kayak pasar sebenarnya. Jadi kayak pasar bisa didagangin. Ada orang yang mau beli, silakan monggo. Kita mau jual, ada orang yang mau beli, ya monggo aja. Kalau deal, ya duit kita jadi saham kita jadi uang dan mereka berpindah kepemilikannya ke orang yang beli itu. Dan itu kalau di pasar modal bisa terjadi dalam hitungan detik mah. Makanya kalau misalnya investasi aman, beli saham diamin aja. Tapi cuannya ya begitu-begitu. Kalau cuannya pengen banyak, investasi sambil setiap hari lihat fluktuasi pasar, ya kan? Artinya trading waktu setiap hari gitu kan mengikuti. Itu risikonya juga hilang banyak. Betul. Tapi cuannya potensi kita pendapatannya dapat banyak kalau untuk tadi kan tergantung seller buying yang kemarin. Tapi biasanya itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang udah lama di market, Mas. Jadi ilmunya udah banyak, udah pengalaman jam terbangnya udah ada gitu. Jadi mereka melakukan trading. Tapi kalau baru masuk nggak ada ilmunya, hati-hati. Saham itu bukan tempat cepat untuk kaya ya. Tapi kalau mau kaya, mau cuan banyak, mau kaya ya pasar modal ya. Ya bisa. Tapi kita nggak pernah ngiming-ngimingin masuk saham itu bisa langsung kaya mendadak, nggak pernah. Iya. Tapi kalau dari jumlah milenial tadi yang 80% dari investor tadi, mereka itu aktif atau hanya pasif sih? Aktif ya? Iya. Itu transaksi tiap hari mereka? Kalau untuk transaksi kita nggak bisa monitor satu persatu ya, tapi akhir-akhir ini kalau dulu itu transaksi kita dinominasi asing, Mas. Dinominasi asing. 60% itu 65% asing yang ini. Bahkan transaksi mungkin dulu sampai 80% asing yang transaksi. Tapi ke sini-sini itu sampai yang kemarin 2017 terus 2018 masuk pandemi itu udah beralih ke lokal. Jadi sekarang udah penguasaan pasar, market cap-nya itu di pasar modal kita udah 49%, sekitar 40% asing, 50 sekian persen itu udah lokal ya. Dan transaksinya yang luar biasa dibalik, Mas, 80% lokal. 80% lokal. Yang didominasi tadi 80%-nya milenial dan Gen Z. Berarti yang tercatat di Bursa Efek berapa perusahaan ya? Yang tercatat sekitar 750 perusahaan. Itu jadi tinggal milih aja ya, mau tanam saham. Tinggal milih aja. Nah, resiko keuntungannya itu melekat pada perusahaan yang kita beli sebenarnya gitu. Bagus kinerjanya, keuntungannya bisa maksimal. Tapi kalau misalnya perusahaannya jelek, wah kerugiannya juga bisa maksimal. Kalau pengen cepat ya 700, tinggal 100 juta. Oh, kalau itu ada reksadana yang saya bilang tadi produk terakhir. Kalau misalnya mau beli semua nih, ya udah reksadana aja. Di bank pun ada sebenarnya kalau untuk reksadana. Mereka jual reksadana. Jadi reksadana itu dia beli kayak obligasi sukuk sama saham tadi. Tapi yang ngelola bukan kita. Jadi kita titip pengelolanya ke profesional namanya manajer investasi. Nah, kalau untuk saham tadi ada perusahaan sekuritas ya? Kalau untuk saham, kita ke perusahaan sekuritas. Ada berapa yang Mas di Banten, Mas? Saat ini ada sekitar 100 perusahaan sekuritas di seluruh Indonesia. Kalau di Banten sendiri? Kalau di Banten itu sekitar 12. 12 ya? Nah, yang terdata di kita sekitar 12. Artinya kalau misalnya calon investor mau berinvestasi di pasar modal, mereka juga harus tahu ya perusahaan sekuritas yang masuk tercatat di Bursa Efek Indonesia ya? Iya, betul. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai anggota bursa. Iya. Jadi harus dan terdaftar dan punya izin otoritas jasa keuangan. Semua anggota bursa, perusahaan sekuritas tadi itu harusnya yang terdaftar sebagai anggota bursa itu harusnya sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Iya. Di luar itu bodong. Ya makanya harus terdaftar di Bursa Efek dan juga dapat izin legal dari OJK ya. Iya. Kalau misalnya nggak dapat dari situ ya bodong berarti. Sebaiknya nggak usah berinvestasi di situ. Nah,
Kira-kira tahun ini 2022 apa rencana Bursa Efek Indonesia Banten ini, Mas? Kalau kita rencananya 2022 ini karena kondisi sudah mulai normal, masih terkait dengan pandemi ya. Iya. Kita rencananya mau hybrid, Mas. Jadi kita melakukan, kalau 2020, 2021 kita full online edukasinya. Nah ini mungkin kita mau hybrid antara online dan offline. Jadi teman-teman yang udah ada di Serang, Cilegon itu bisa datang ke kantor perwakilan kami di Jalan Veteran untuk ikut nama edukasinya Sekolah Pasar Modal, tapi itu cuma 1 hari. Sekolahnya cuma 1 hari. Gratis itu ya? Gratis. Malah kita sediain konsumsinya. Oh gitu. Ya udah tiap hari selesai nanti ya. Mau belajar pasar modal ya hari Senin. Hari Selasa datang lagi. Yang offline kita nggak ngadain tiap hari. Jadi bisa. Jadi bisa datang ke kantor kita. Tiap hari itu bisa ya? Artinya Senin sampai Sabtu. Pendaftarannya itu bisa dari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Bisa. Nanti kegiatannya biasanya ada waktu-waktu tanggal-tanggal tertentunya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngundang kita ke misalnya ke kampusnya atau ke kantornya, itu juga memungkinkan. Iya. Kita jemput bola semua. Berarti kan total 200.000 ya dari Banten ya investor ya? Total 260.000-an. 260.000-an. Nah, tahun ini kira-kira mau target berapa investor? Kalau tahun lalu itu sekitar 126.000, Mas. Tahun 2020? 2021. 2021 oh, naiknya 160 ya? 120.000. Oh, 120.000. 126.000. 126.000 naiknya. Targetnya. Oh, targetnya. Tapi naiknya lebih 260.000. Lebih dari itu. Kalau target tahun ini berapa, Mas? Biasanya kebetulan ini belum rapat proyeksi ya. Ya, belum rakor seluruh Indonesia. Jadi mungkin kemungkinan sih di sekitar angka itu, Mas, nggak jauh-jauh dari angka itu. 126.000. Ya. Tapi sudah. Cuman itu bukan IDX Banten aja, tapi seluruh stakeholders, anggota bursa, ada juga komunitas, ada juga galeri investasi. Galeri investasi ini apa sih, Mas? Galeri investasi itu laboratorium pasar modal yang didirikan atas kerjasama 3 pihak, Bursa Efek Indonesia, terus ada kampus, dan ada perusahaan sekuritas. Tapi ini didukung sama otoritas jasa keuangan. Sah berarti ya? Iya. Bukan bodong. Bukan bodong. Jadi biasanya tugas fungsinya biasanya sosialisasi edukasi, mempertemukan antara teori yang ada di kampus dengan praktek yang ada di pasar modal Indonesia, DCBD, seperti apa. Karena kan kadang orang-orang dulu itu taunya teori doang, nggak tahu prakteknya kayak gimana. Makanya mungkin di masyarakat, wah saham jangan, judi itu bodong itu, karena nggak tahu ya. Nah dengan adanya galeri investasi ini, kami harapannya di awal itu lag atau misunderstanding tentang saham, terutama pada umumnya pasar modal itu bisa diminimalisir, edukasinya benar gitu kan, Mas. Tapi ternyata kesini-sininya lebih dari itu yang kita dapatkan. Ternyata teman-teman mahasiswa ini didukung oleh Bapak Ibu dosennya, ini ternyata sangat kreatif, Mas. Bahkan ke lingkungan sekitar, KKN ngajak kita, gitu, kita sampai ngos-ngosan. Mas, di sini banyak investasi bodong, bisa dijelasin nggak ini? Oh iya, ayo. Itu banyak banget. Iya. Banyak yang begitu, repot juga ya. Enggak juga, kita seneng banget. Sampai kayak gitu, Mas. Atau kalau yang di Tangerang itu ke kantor-kantor sekitar kampus itu untuk minimalisir investasi bodong. Bahkan juga ada satu kampus yang bikin aplikasi belajar saham online itu untuk anak-anak SMA. Anak-anak SMA dan SMP, mereka buatin tuh aplikasinya. Tapi kalau misalnya Bursa Efek masuk ke institusi anak SMA, boleh. Kan? Sekarang juga udah boleh. Kita ada program baru, galeri digital sama galeri edukasi. Kalau galeri di edukasi ini kita masuk ke SMA tapi SMP belum ya. SMP belum.
ke SMA yang mau mendirikan lab pasar modal juga kayak yang ada di Di kampus. kampus. Nah, di galeri investasi di Banten berapa dong? Di Banten sendiri kita ada 29. Banyak sekali ya galeri investasi itu. 29 galeri investasi. Tersebar di Tangerang sama daerah Serang dan sekitarnya. Ya, Pandeglang Serang. Lebak ada nggak? Pandeglang Lebak ada juga. Pandeglang Lebak ada. Pandeglang ada. Oh, ada Lebak juga. ada. Latansa dan Matlaul Anwar. Tapi memang sebagian besar ada di Tangerang. Tangerang sebagian besar. Iya. Berapa persen tuh? Oh, sekitar Lebih dari 50% ya? 50%. Ya, 50%. Oke Mas, mungkin itu dulu ya. Ada sampai mau dipesan nggak? Oh ya, mungkin saya yang mau disampaikan mungkin closing statementnya, jangan takut untuk mengenal produk baru, produk investasi baru yang mungkin dianggap baru sama masyarakat. Itu jangan takut untuk mengenal saham, reksadana, pasar obligasi maupun sukuk. Kita menyediakan, memang harus paham betul tentang produk-produk itu. Kita menyediakan edukasinya secara gratis, namanya Sekolah Pasar Modal. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa datang ke kantor kami, kantor perwakilan IDX yang ada di Jalan Veteran, dekat dengan Tribun Serang. Jadi nanti bisa jalan-jalan ke sana, daftar, dan ikut Sekolah Pasar Modalnya. Cuma 1 hari. 1 hari. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fadli. Semoga sukses. Investor makin nambah, transaksi pasar modal makin bagus. Amin. Ya ikut menopang pertumbuhan ekonomi ya. Amin. Amin. Oke, Tribuners, itu bincang singkat kita terkait pasar modal di Banten. Tetap jaga protokol kesehatan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.